maka tempat ini akan terus-menerus dibiarkan. Pendekatan kita adalah Jakarta harus satu kesemakmuran. Apa yang terjadi? Dibangun pulau itu, dikirimkan pesan kepada semua 11 pulau yang berada di luar daratan Jakarta. Mereka sekarang kini semua menikmati listrik lengkap, air bersih lengkap, akses kesehatan lengkap, akses pendidikan lengkap. Ini adalah komitmen kita bahwa berada dalam sebuah wilayah yang sama, teritori yang sama, kita harus bisa satu kesemakmuran. Dan ketika ini diterapkan, prinsip kita adalah begini. Lokasi pulau itu memang jauh dari Monas, tapi dia adalah bagian dari Jakarta. Anda semua yang hadir di sini, yang dari Aceh, hitungan kilometernya dari Jakarta memang jauh, tapi Anda 0 kilometer dari Ibu Pertiwi. Dari Papua, hitungan kilometer dari Monas memang panjang, tapi Anda 0 kilometer dari Ibu Pertiwi. Dari manapun Anda berada di tempat ini, hitungan kilometernya panjang, tapi sesungguhnya Anda 0 kilometer dari Ibu Pertiwi. Inilah yang harus dikembalikan. Inilah yang harus menjadi pegangan kita, bahwa republik ini tidak didirikan dengan perhitungan ongkos, untung dan rugi. Republik ini didirikan dengan janji untuk seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi kita berbicara tentang Indonesia ke depan, berbicara tentang Indonesia yang satu kesemakmuran, bukan Indonesia yang terpisahkan karena jejak kesejahteraan yang berbeda-beda. Prinsip yang kita dorong adalah pertumbuhan yang berkualitas, bukan semata-mata pertumbuhan yang angkanya tinggi. Pertumbuhan yang angkanya tinggi tapi tidak berkualitas tidak dirasakan oleh rakyat kebanyakan. Apa itu pertumbuhan yang berkualitas? Pertumbuhan yang berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang tumbuhnya dirasakan oleh semua, yang pemerataan beriring bersama dengan pertumbuhan. Ada pertumbuhan yang begitu tinggi tetapi rakyatnya tidak merasakan. Kenapa? Karena hanya ada 1-2 sektor yang tumbuh utama, yang lain hanya menonton dari rumahnya masing-masing. Inilah yang kita ingin jangkau semuanya. Kemudian kita tahu negeri ini punya begitu banyak peluang, dan pemerintah harus memastikan bahwa sumber daya yang diberikan oleh pemerintah untuk rakyatnya adalah sumber daya yang tepat. Kita menghadapi tantangan lingkungan hidup, itu menjadi kenyataan bagi kita. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Betul? Kalau kita hitung, apalagi ini contoh, ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Emisi per kilometer per kapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bis berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak, sementara mobil memuat orang sedikit. Ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik, dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya. Dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan. Jadi, yang didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya, bahwa kita mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata
bagi masyarakat banyak, bukan semata-mata untuk mendapatkan perhatian dalam percakapan, apalagi percakapan sosial media. Karena itulah kita ingin dorong ke depan, insya Allah jalan-jalan tol yang sekarang sudah dibangun secara amat baik oleh pemerintahan hari ini, ke depannya nantinya dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan umum berbasis dengan listrik ke depan, kendaraan-kendaraan logistik berbasis listrik, bukan pribadi tapi kendaraan umum. Dan kita tahu begitu bicara kendaraan logistik, kendaraan umum, pengangkut massal, maka dia bukan hanya memindahkan badan, bukan hanya memindahkan barang, dia sebetulnya adalah alat untuk membangun perasaan kesetaraan, alat membangun perasaan persatuan. Jadi ke depan ini adalah contoh bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya di sini adalah tadi yang saya sampaikan, kesemakmuran, kesetaraan, keadilan. Dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini adalah memasukkan unsur-unsur gagasan itu. Karena itulah ketika kita melihat ke depan, kita membayangkan bahwa pembangunan ke depan adalah pembangunan yang menjangkau semua, bukan menjangkau sebagian. Tadi ada ilustrasi, saya ingin cerita sedikit. Satu ketika saya datang di sebuah pulau, namanya Pulau Selaru. Pulau Selaru ini di ujung timur tenggara Maluku Tenggara Barat. Posisinya sedikit di atas Darwin. Ini adalah ujungnya Indonesia. Saya datang ke pulau itu, lalu mereka memulai acara dengan berkumpul kira-kira 100 orang. Di tempat itu belum ada listrik. Lalu mereka menyiapkan diesel untuk sound system. Dieselnya ditaruh kira-kira 20-30 meter dari lokasi acara, supaya ramainya diesel tidak terdengar kita. Di tempat itu acara mau dimulai. Lalu yang mimpin acara bilang, saudara-saudara semua, mari kita berdiri menyanyikan Indonesia Raya. Hati saya bergetar. Di sebuah tanah yang listriknya belum masuk, mereka memulai acara dengan menyatakan kami mencintai Republik ini, walaupun Republik ini belum menunaikan janjinya di tempat ini. Mereka belum merasakan kesejahteraan fasilitas seperti kita. Yang mereka miliki masih terbatas, tapi mereka mengirim pesan pada tamu yang datang dari Jakarta. Pak Anies, bisa jadi kami belum punya listrik, bisa jadi kami belum sejahtera, tapi jangan pernah ragukan keindonesiaan dan kecintaan kami pada Indonesia. Saya menemukan kalimat-kalimat seperti itu di berbagai tempat. Saya datang ke sebuah tempat namanya Sentolo. Sentolo ini di Jawa Barat, di Kulon Progo. Ngobrol dengan warga. Di tempat itu ketika saya bicara, mereka cerita, Pak Anies, tempat ini sudah diukur akan dipakai untuk pembangunan jalan tol. Rumah saya akan kena. Lalu saya tanya, bagaimana Pak rumahnya kena? Oh nggak apa-apa Pak, biarkan tanah ini dipakai untuk pembangunan, karena ini adalah untuk kepentingan negara, ini untuk kepentingan masyarakat banyak. Dia belum sejahtera, dia kondisinya masih minim, tapi dia mengatakan pada semua bahwa kecintaan kami bukan berdasarkan kekayaan material. Kami mencintai Republik ini secara tanpa syarat. Kami sekalian, kita-kita yang berkumpul di tempat ini, kita-kita yang memperjuangkan Indonesia yang lebih baik, kita harus ingat bahwa ada saudara-saudara kita yang lokasinya hitungan kilometer jauh dari Jakarta, jauh dari Monas, tapi mereka 0 kilometer dari Indonesia, dan mereka harus merasakan kesejahteraan yang meningkat secara amat serius. Itulah sebabnya bicara tentang kesemakmuran harus konkret. Kami coba wujudkan kemarin di Jakarta, dan insya Allah bila Allah nanti takdirkan
tahun depan kita akan merasakan sebuah penentuan arah. Pemilu Pilpres 2024 Anies Presiden. Bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan sebuah program. Bukan. Pemilu 2024, pemilu 2019, pemilu 2014, dan pemilu-pemilu lainnya adalah sebuah kesempatan untuk menengok kembali arah perjalanan bangsa. Republik ini didirikan dengan cita-cita, dengan janji menghadirkan keadilan bagi semua. Kita harus ingat, merdeka bukan hanya untuk menggulung kolonialisme, merdeka adalah untuk menggelar keadilan bagi semuanya. Merdeka menggelar kesejahteraan bagi semuanya. Dalam perjalanan ini, setiap 5 tahun sekali kita berhenti. Kita berhenti menengok kembali ke titik asal. Apakah kita masih berada di dalam rute yang benar untuk meraih cita-cita itu? Seperti kalau kita melakukan pengembaraan. Pengembaraan, pecinta alam berjalan memasuki medan alam terbuka, mereka bawa kompas. Tentukan tujuannya, titik awalnya di sini. Setiap 1 jam sekali, setiap 5 km sekali mereka berhenti mengecek apakah kita masih berada di dalam rute yang tepat. Indonesia setiap 5 tahun sekali mengecek apakah kita masih berada di dalam arah yang benar. Itulah sebabnya yang kita hendak lakukan adalah luruskan jalan, hadirkan keadilan. Teman-teman semua, para relawan dan semua simpatisan pendukung yang saya hormati, saya berkali-kali mengatakan bahwa relawan itu adalah pribadi-pribadi mulia. Relawan tidak dibayar bukan karena tak bernilai, tapi karena tak ternilai harganya. Perjuangan ke depan, kita ingin meluruskan jalan. Dan meluruskan jalan ini kita berhadapan dengan sebuah kompetisi. Kompetisi gagasan, kompetisi rencana, kompetisi rekam jejak. Dan dalam kompetisi ini kita akan berhadapan dengan lawan yang memiliki sumber daya yang luar biasa besar, lawan yang memiliki kekuatan yang sangat besar, lawan yang bisa mendominasi. Tapi kita yakin, niat baik bersama orang baik, tujuan baik, insya Allah Allah bukakan pintu-pintu untuk keberhasilan. Kita tidak pernah gentar dengan ukuran material. Kita akan tunjukkan kekuatan spiritual yang kita miliki untuk meraih yang dijanjikan oleh Republik ini. Ini bukan tentang satu orang, ini bukan tentang satu partai, ini adalah tentang nasib masa depan bangsa kita dan anak-anak dari bangsa kita. Jaga kemuliaan perjuangan ini, jaga kehormatan perjuangan ini. Kirimkan pesan-pesan yang mempersatukan, kirimkan pesan-pesan yang menunjukkan bahwa kami tidak jual murah idealisme itu, kami junjung tinggi idealisme itu. Tunjukkan bahwa kita punya rekam jejak yang baik, punya rekam gagasan yang baik, punya rekam karya yang baik. Karena kita punya itu semua, kita tidak perlu berbohong, kita tunjukkan kenyataan. Bila rekam jejak kita bermasalah, bila rekam gagasan kita bermasalah, bila rekam karya bermasalah, baru di situ ada kebohongan-kebohongan. Betul? Karena itu kalau kita menyaksikan ada kebohongan diproduksi, sebenarnya itu adalah cerminan rasa tidak percaya diri atas yang dimiliki. Jadi kita tidak perlu memproduksi kebohongan.
Tidak perlu memproduksi itu semua. Tunjukkan kenyataan dan biarkan kenyataan memenangkan pertarungan gagasan, memenangkan pertarungan rekam jejak, memenangkan pertarungan karya. Dan kita ingatkan kepada semua bahwa bisa jadi ada lawan tapi tidak ada musuh. Kita tunjukkan kepada semua bahwa kita saudara sebangsa. Ya, kita berlawanan gagasan, ya kita berlawanan rekam jejak, tapi kita bukan musuh. Musuh saling menghabisi, lawan saling menguatkan. Lawan debat adalah teman berpikir. Lawan badminton adalah teman olahraga. Lawan voli adalah teman olahraga. Lawan di dalam proses pilpres, lawan di dalam pemilu, mereka adalah teman dalam demokrasi. Dan kita kirimkan pesan kepada semua, ini demokrasi modern. Ini bukan pengaturan negara dengan cara-cara yang non modern. Di dalam demokrasi modern, saya ingatkan beberapa hari yang lalu bahwa di dalam proses ini semua tidak ada kekuasaan yang berpindah, tidak ada kekuasaan yang hilang. Kekuasaan itu tetap dan terus berada di tangan rakyat Indonesia. Yang berpindah itu adalah kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan rakyat. Dan tiap 5 tahun sekali rakyat yang memegang kekuasaan menitipkan kewenangan itu secara bergantian. Inilah negara modern, inilah negara demokrasi modern. Karena itu, bila ada yang berpandangan khawatir kehilangan kekuasaan, maka sesungguhnya dia tidak paham prinsip-prinsip dasar demokrasi. Karena kekuasaan itu tidak hilang, kekuasaan itu tidak berpindah. Kekuasaannya ada pada saudara-saudara semua rakyat Indonesia. Kami mengajukan diri dengan menyatakan, ini gagasan kami, ini rekam jejak kami, ini karya kami, dan biarkan rakyat tanpa dipengaruhi, tanpa ada tangan negara yang terlibat, negara netral, negara mengambil sikap di atas semuanya, dan percayakan rakyat bahwa rakyat akan menitipkan kewenangan itu pada mereka-mereka yang memiliki rekam jejak yang benar, rekam karya yang benar, dan rekam gagasan yang baik. Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sudah matang, rakyat Indonesia sudah mampu untuk menentukan kepada siapa kewenangan itu dititipkan, tidak perlu ada intervensi-intervensi. Dan kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita jaga kekuasaan itu ada pada rakyat, bukan pada yang lain. Jangan jual kekuasaan itu, jagalah kekuasaan itu sampai nanti di TPS dan sampai nanti penghitungan, bahwa ini bukan sekedar statistik hitungan, ini adalah hak saya untuk menentukan masa depan perjalanan bangsa ini. Ini memberikan pesan kepada semua bahwa Indonesia adalah negara demokrasi modern yang dunia boleh menengok. Dan kita kirimkan pesan pada semua. Negeri-negeri di luar sana menengok pada kita dengan rasa kagum. Kenapa mereka kagum? Mereka melihat sebuah bangsa yang bahasanya ratusan, yang suku bangsanya ratusan, tapi memiliki kemampuan untuk berbicara dengan bahasa satu, bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Lalu ketika mereka berdemokrasi, kita tunjukkan demokrasi dengan sikap yang matang, menunjukkan kematangan luar biasa. Mari kita sama-sama song-song kesempatan perubahan ini dengan membawa gagasan, membawa rekam jejak, sekaligus membuktikan kita semua di sini, pada diri kita, pada anak-anak dari anak-anak kita, bahwa di tahun 2024 ketika Republik ini akan menentukan arah barunya, saya tidak menjadi penonton di rumah yang tak bertanggung jawab. Saya turun tangan langsung ikut menentukan arah perjuangan Republik ini. Biarkan itu menjadi catatan bagi kita semua
Anda semua, kita semua bisa bercerita kepada diri kita, kepada anak-anak dari anak-anak kita, bahwa saya bukan menjadi warga negara yang menonton. Di tahun 2024 saya menentukan arah baru untuk republik ini. Insya Allah niat baik ini, ikhtiar ini yang dikerjakan bersama dengan orang-orang baik, insya Allah Allah akan bukakan pintu-pintu menuju keberhasilannya. Insya Allah tahun 2024 Anies Presiden! Anies Presiden! Tahun 2024 Anies Presiden! 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 Insya Allah di tahun 2024 Anies kemenangan Presiden! akan kita raih bersama. Terima kasih, dan kepada semuanya yang datang dari berbagai wilayah, datang ke Jakarta, datang ke tempat ini, titip salam untuk keluarga, titip salam untuk saudara-saudara semua. Sampaikan kepada semua, saya pulang kembali dari pertemuan dan saya bekerja untuk perubahan bagi Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Bismillah, alhamdulillah, rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Para alim, ulama yang sangat saya hormati, tentu Sohibul Bait Pak Jayabaya Senior, karena ada Jayabaya Junior. Terima kasih selama sudah hadir, dan tentu Bapak Ibu saudara sekalian yang saya minta maaf tidak kenal satu persatu. Jadi tadi disampaikan, ini silaturahmi pertama saya dengan kelompok masyarakat setelah Bu Mega mengumumkan. Ini pertama kali saya datang. Saya tidak tahu Allah kasih petunjuknya seperti apa. Kenapa harus Lebak? Kenapa harus Banten? Saya tidak tahu. Tapi kalau sedikit saya boleh bercerita, almarhum orang tua saya itu menyampaikan kepada saya, nah, kalau soal jabatan jangan direbut-rebut, tapi kalau itu sudah takdirmu, laksanakan dengan baik. Jadi saya kemarin kontak-kontak dengan beliau. Maaf ya Pak, hampir batal kemarin. Kenapa hampir batal Bapak Ibu? Ternyata pagi ini saya mesti ada di Makassar. Waktu itu pilihan saya ke Lebak, tidak ke Makassar. Tiba-tiba ditelepon dari Kementerian Dalam Negeri, Pak Gubernur harus hadir. Kenapa? Ini juaranya Pak Gubernur, juara satunya begitu. Ini memang saya agak sedikit batuk. Terus kemudian, waduh Pak, izin Pak, biar Pak Wagub saya saja, Gus Yasin yang berangkat ke sana. Wah Pak, ini juara satu Pak. Waduh, tapi saya sudah janji harus ke Lebak. Akhirnya kita kompromi. Alhamdulillah, kalau kita punya niatan, insya Allah selalu saja ada jalan. Insya Allah gitu ya. Maka Bapak Ibu Pak Jaya, kita atur Pak. Cari tiket Jumat malam.
Alhamdulillah dapat satu seat, satu saja. Habis itu kita waiting list, dapat 2 seat. Ya sudah, 2 itu aja berangkat, saya sama juga saya. Akhirnya sampai di Makassar. Di sana Pak, ini gubernurnya agak kurang ajar. Izin Pak Menteri, jika diperkenankan, boleh nggak biar upacaranya tidak terlalu panas begitu, sehingga bisa dimulai jam 7 pagi. Kalau wali kota Makassar, alhamdulillah setuju. Dimulailah pada jam 7 pagi dan prosesnya cepat. Makan coto sudah selesai, lihat pameran sudah selesai. Pak Menteri izin, saya harus ke Banten. Sudah, ditinggal aja Pak Gubernur gitu. Dan on time semua sampai di sini. Jadi sama Pak Jayabaya Junior kan persis jam 4 sampai di sini tadi. Alhamdulillah. Itu cerita hari ini. Untuk cerita kedua, setelah mendarat saya kemana, saya berjanji sebenarnya, bukan janji, kepingin mengunjungi asrama Dokos Eker, Multatuli, saya berikan Setiabudi, namanya banyak sekali. Karena di sanalah dulu Bung Karno pernah berpidato di lapangan itu, pentingnya persatuan dan kesatuan kita untuk membangun negara. Itu pidatonya ternyata tidak di Semarang, tidak di Solo, di Banten pidatonya. Jatuhnya di Banten. Jadi betapa Banten ini punya sejarah yang cukup panjang. Dan akhirnya sejarawan tadi menyampaikan, makanya sebenarnya si Dokos Eker ini, Multatuli ini tidak lama. Hanya berapa? 48 hari atau berapa ya? Saya lupa ya, sejarahnya. Pendek sekali waktunya. Pendek sekali. Berapa? 3 bulan. 3 bulan kurang lebih. Begitu. Ternyata juga pernah lama di Jawa Tengah, di Banten. Jadi penugasan terakhir. Tapi di sana luar biasa. Luar biasa. Yang kita belajar adalah seorang Belanda menjadi asisten pemerintah di sini, kemudian membela rakyatnya karena ketidakadilan. Itu yang kemudian luar biasa. Sehingga seorang Dokos Eker yang Belanda itu berkirim surat kepada raja di Belanda sana untuk bertanya dengan kalimat yang sangat santun, dengan sastra yang sangat bagus, dan kemudian dituliskan di sana, kira-kira hai raja, untuk apa dan sampai kapan penjajah ini akan terus berjalan? Kira-kira kalimatnya begitu. Ini bikin kita merinding. Baru satu sejarah nasional yang kita baca dari Banten ini. Tadi diceritakan, kalau kita bicara dari sejarah keagamaan, sampai saya googling dulu sebelum saya kesini. Saya belajar, saya bertanya-tanya begitu. Dan tadi saya ceritakan sama Pak Jayabaya Junior pada saat saya mau main ke Baduy. Di sana pagi-pagi kita di hotel ditungguin 2 pasutri gitu, pasangan remaja. Tiba-tiba dia datang, Pak D, apa kabar? Oh, panggil saya Pak D gitu. Sampai saya mikir-mikir, ini ponakan saya yang mana ya gitu. Bisa bahaya kalau penjelasannya keliru gitu. Ternyata dia sepupuan sama istri saya. Dan kebetulan dari mertua itu Mbak Kiai punya anak banyak, masing-masing anak punya pondok kecil-kecil gitu. Kiai kampung Pak ya, Kiai kampung di Purbalingga sana. Dan ternyata anaknya menikah dengan Kiai di Pandeglang, putranya. Jadi saya baru tahu ternyata kami punya saudara di sini karena perkawinan dan silaturahmi itu akhirnya berjalan, dan akhirnya hari ini kita sering kontak-kontakan. Tapi dia bilang, Pak D mampir nggak? Waduh, kayaknya waktunya nggak cukup gitu. Nanti insya Allah saya akan datang lagi begitu untuk bisa hadir di Banten di tempat yang lain. Dan tentu saja saya googling itu sampai mencari-cari gitu, sejarah yang luar biasa dari Banten.
Maka dengan segala tadi yang disampaikan oleh Pak Jayabaya Senior, apa yang terjadi tentu memang itu butuh proses panjang. Jadi sampaikan dari bandara ke sini, alhamdulillah tolnya lancar, bus gitu. Jadi Pak Jokowi luar biasa, luar biasa. Jelas, Allah Ta'ala membangun bagus, ya dicaci dia, dimaki dia, ya. Ketulusan itulah Bapak Ibu yang menurut saya penting untuk kita teladan. Namun demikian, Banten sebagai istilah saya juga pusat peradaban Indonesia, apalagi dari sisi keagamaan, saya coba mencatat, menulis, belajar, bertanya. Dalam catatan saya menarik. Dari kebangkitan nasional yang ada di Indonesia itu, saat itu gurunya ada di Banten. Gurunya ada di Banten. Dalam catatan saya, pasti semua kenal dengan Syekh Nawawi. Pasti semua kenal. Saya catat siapa sebenarnya, begitu ya Pak? Yang berguru sama Syekh Nawawi. Saya urutkan. Mudah-mudahan ini sanadnya tidak keliru. Kalau keliru tolong dibetulkan. Mulai dari Syekh Asnawi Caringin di Pandeglang, ada juga dalam catatan saya Kiai Haji Hasim Asari dari Jombang, luar biasa dia. Dan beliau adalah pendiri MU. Lalu Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Jogja, pendiri Muhammadiyah. Belajar ke sini. Jangan-jangan di sini adalah cucu cicitnya. Yang cucu cicitnya boleh angkat tangan? Oh ada juga ya, ada juga ikut ngaji di sana. Apa di Semarang ada yang terkenal? Kiai Haji Soleh Darat yang ada di Semarang. Ini guru dari Kiai Hasim Asari dan Ahmad Dahlan yang juga gurunya R.A. Kartini. Itu ada di Banten dalam sejarahnya. Bahkan R.A. Kartini sendiri ketika menulis Hadis Bila Terang itu juga belajar dari perjuangan bukunya Max Havlan Mutatuli yang ada juga situsnya di Banten. Bapak Ibu, Banten itu dahsyat. Banten itu luar biasa. Maka kalau kemudian kita punya spirit yang Bung Karno katakan mesti bersatu, maka sebenarnya sudah pas. Kalau Bung Karno bilang ya, jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Dan Republik ini lahir dari tokoh-tokoh yang luar biasa, termasuk para alim dan ulamanya. Dan itu tempatnya salah satunya ada di Banten. Bapak Ibu sekalian, saya tadi yang coba kita rangkin memang sudah semestinya. Memang saya diamanai 10 tahun ini untuk selalu berkomunikasi berdialektika. Waktu kami dulu ditugaskan oleh Ibu Mega menjadi calon gubernur di Jawa Tengah itu, yang kenal saya cuma 7%. Yang mau milih saya kata survei hanya 3%. Tapi amanah itu kemudian diberikan kepada kami. Terus saya minta, Bu, perintahnya apa? Temui para alim ulama. Perintahnya jelas. Temui para tokoh masyarakat. Temui Forkopimda. Karena itulah nilai persatuannya. Kalau masyarakatnya semua sudah gregetnya sama, bersatunya sama, insya Allah kalau kita mau membangun pondasi-pondasi di atasnya itu tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit. Nah, inilah nilai yang kemudian kita dorong. Alhamdulillah di periode kedua saya didampingi oleh Kiai muda Gus Yasin, putra Kiai Maimun Jubair. Saya dengan Mbah Maimun itu kadang-kadang merasa kalau ada pengajian, nah bentuk telepon, aku benar bisa hadir tidak? Dan kalau saya hadir pasti saya didudukkan sebelah. Sehingga saking dekatnya, saya jauh lebih dekat dengan beliau.
Maka pada saat siapa ya calon wakilnya Ganjar untuk jadi gubernur di Jawa Tengah, itu Bu Mega yang minta, udah kamu sama Gus Taj. Kalau Bu Mega panggilnya Gus Taj, Taj Yasin. Kenal atau kamu? Ya kenal Bu, beliau anggota DPRD. Ternyata hubungan Yai Maimun Jumber Bahmun dengan Bu Mega itu dekat sekali. Bahkan saya mendengarkan langsung dari Bahmun almarhum, beliau sampaikan bahwa Pak Gubernur, saya dapat paspor biru itu dari Bu Mega. Dekatnya luar biasa beliau. Dan beliau cerita penuh dengan patriotisme sebagai seorang ulama. Bagaimana di masa perjuangan beliau ikut serta dalam perjuangan itu. Sehingga dikatakan, saya itu Pak Gubernur, jiwanya selalu muda. Ada nggak di antara kalian begitu waktu ngaji? Yang semangatnya kayak saya. Waktu itu sudah 92 tahun beliau. Masih menyala-nyala. Pendengarannya bagus, bicaranya bagus, aduh, sejuk. Karena apa? Saya lahir pas hari Sumpah Pemuda, katanya begitu. Maka kalau lahirnya Sumpah Pemuda pasti bersemangat. Wow. Kalau ada di antara Anda yang lahirnya Sumpah Pemuda, pasti nggak ada kan? Semangatnya menyala-nyala. Terus Gus Yasin bilang, ada Mbah, siapa? Pak Ganjar. Jadi saya itu lahirnya sama Mbah Mun sama. Maka kemudian banyak cerita-cerita kedekatan yang sama. Itu apa yang terjadi. Dan saat itu dari memori lama 2013 saya mulai kampanye gubernur di Klaten. Kira-kira masanya segini tambah 3 kali lagi. Lagi ada sholawatan dengan Habib Syekh. Saya duduk-dudukan di sebelah sama Habib Syekh. Siapa kamu? Begitu. Oh, ganas sekali pertanyaannya. Saya Ganjar Bib. Bukan mau calon gubernurnya. Bib, saya bilang gitu. Terus saya ditanya begini. Para Syekh Mania, gitu. Kita tanya dulu, mau sholawatan apa enggak? Terus saya jawab, insya Allah Bib. Kok insya Allah itu piye? Ya apa enggak, katanya begitu. Saya jawab lagi, gimana Bib? Kalau kita buat sholawatan rutin keliling seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah, langsung semuanya tepuk tangan, sudah selesai sudah urusan kita sama Pak Ganjar. Gara-gara itu sampai detik hari ini saya sampai kemarin kualat saya Bapak Ibu. Saya belum maaf lahir batin sama Habib Syekh, beliau duluan yang kontak saya. Itu luar biasa. Ada Habib Lutfi, ada Gus Mus, waduh, orang-orang yang sangat saya hormati, yang sering saya mintai pendapat, saya mintai nasihat dari beliau tokoh-tokoh ulama yang sangat hebat. Dan setelah itulah kita punya jadwal bersolawat rutin. Rutin kita berkeliling. Apakah selesai tadi? Pak Jayabaya senior menyampaikan banyak guru ngaji di sini. Betul ya? Benar katakan? Oke, 1, 2, lumayan 3. Banyak di sini. Iya. Lebih senior lagi nih yang di sini ya. Saya ikut waktu itu dengan Gus Yasin, saya sampaikan, Gus, ada berapa ya jumlahnya? Kita hitung Pak Yai di sana. Ternyata jumlahnya cukup banyak. Kira-kira 200 ribuan. Dan catat kita kumpulkan. Apa pesan saya? Ketika kita harus menjaga persatuan, ketika kita harus menjaga toleransi, ketika kita harus mengajarkan kebaikan, amal ma'ruf nahi munkar melalui dunia pendidikan dan ngaji. Maaf, ternyata para guru ngaji ini tidak mendapatkan perhatian sama sekali dari pemerintah. Kenapa betul ya? Ini saya ceritakan bukan di Banten, Jawa Tengah. Oh, di Banten hebat, saya dengar perhatiannya banyak ya. Maka pada saat itulah saya bersama Gus Yasin buat program. Kami tidak bisa memberikan gaji, kami tidak bisa memberikan fasilitas. Saya tidak tahu di Indonesia ada berapa. Akhirnya sekarang tiap tahun kami anggarkan untuk seluruh guru agama, guru ngaji,
Islam, ya Kristen, Hindu, Buddha semua. Karena mayoritas Muslim, maka banyaklah kemudian mereka yang bisa mendapatkan manfaat itu. Sehingga Pak Jayabaya, kami Provinsi Jawa Tengah memberikan hibah kepada Kementerian Agama. Jadi hibahnya diberikan ke atas untuk dibagikan pada guru ngaji, dan alhamdulillah sampai dengan akhir tahun ini terus berjalan. Dan saya terharu, uangnya nggak seberapa. Pada saat saya masuk ke pondok, terus kemudian ya anak-anak kecil lagi ngaji, saya tanya, oh lagi ngaji ya? Pak Gubernur, gitu. Terima kasih. Terima kasih apa? Kami tidak melihat jumlah, tapi kami diperhatikan. Sesimpel itu sebenarnya, dan itu cukup gampang. Karena sebenarnya Bapak Ibu, kami juga punya kepentingan kepada mereka. Titip ya, ajarkan kepada anak-anak budi pekerti. Ajarkan kepada anak-anak untuk bertutur baik. Ajarkan kepada anak-anak untuk bisa bersahabat dengan temannya. Kan sekarang mulai kan di sekolah dibully, temannya disakiti. Ajarkan kepada mereka. Ini saya titipkan kepada mereka. Ternyata yang seperti itu bisa cukup menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Maka kelompok-kelompok masyarakat termasuk guru agama menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah kalau tadi bicara soal pendidikan dan sebagainya, ya kita harus mau mengintervensi itu. Kalau tidak bisa. Saya berasal dari keluarga tidak mampu, Bapak. Dari keluarga yang pas-pasan itu, kadang-kadang kurang. Sehingga waktu kami tumbuh besar, dewasa, ya cita-cita kami dari anak-anak ini hanya satu, melunasi hutang orang tua. Dan itu selesainya bukan seketika, berbulan-bulan dan beberapa tahun, sampai betul-betul hutang selama orang tua kami membesarkan kami ini bisa kita cicil. Saat itulah kita punya inspirasi. Loh, saya diamanai jadi gubernur, apa yang bisa kita berikan kepada orang miskin? Apa? Maka saya berjanji bahwa itu saya sekolah menengah level atas harus gratis. Dan ternyata tidak cukup banyak duitnya, cuma ratusan miliar. Duit kami lumayan banyak, Pak Jayabaya di Jawa Tengah. Di provinsi itu ya tumbuhlah 23 triliun, 24 triliun, 25 triliun. Jadi kalau bicara ratusan miliar sebenarnya untuk mereka yang duafa itu kecil. Terus saya buatkan sekolah SMK khusus untuk mereka yang miskin, gratis. Dan alhamdulillah hari ini saya terharu, Bapak Ibu, tiba-tiba gayanya pakai sepatu kayak anak sekarang, zaman now, pakai sepatu, dia rekam, hai guys, gitu ya kalau anak sekarang. Hai guys, saya mau berangkat kerja, dan bisa kerja di Jepang, gaji saya tidak terlalu banyak, tapi orang tua saya sudah saya bangunkan rumah. Yang satu, orang tua saya sudah saya kasih tabungan haji. Orang tua saya hari ini saya cicil hutangnya sampai lunas. Terharu saya melihat. Ternyata untuk pendidikan yang bagus, penurunan kemiskinan, kita harus investasi. Terbayangkan Bapak Ibu, kalau itu bisa kita kerjakan di seluruh lini di pelosok-pelosok tanah air, maka kita bisa berinvestasi soal itu. Kalau mereka punya akal yang bagus, mereka punya pengetahuan yang bagus, insya Allah dia akan menjadi anak yang mandiri. Ternyata satu orang saja investasinya, maka dia menjadi tulang punggung keluarga. Pemberantasan kemiskinan bisa turun secara sistematis, tapi tidak begini, tidak instan. Maka inilah pentingnya investasi pendidikan. Maka ketika investasi masuk ke Jawa Tengah besar-besaran, saya bukakan ruang, hanya satu saya bilang, kalau sampai ada investasi masuk ke Jawa Tengah dipersulit, kamu urusan sama Gubernur Jawa Tengah. Kalau investornya diperas, kamu urusan sama Gubernur Jawa Tengah. Kalau kamu yang korupsi, maaf, kamu yang kemudian bermasalah dengan Gubernur Jawa Tengah, dan kamu bermasalah dengan penegak hukum. Jangan. Investasi datang. Kita dibantu Pak Presiden sedang menyiapkan kawasan industri besar dengan industri teknologi tinggi, termasuk baterai. Selesai? Tidak, Bapak Ibu.
kami di daerah, di samping diperintahkan untuk memudahkan perizinan itu, Pak Jaya, kami menyiapkan SDM-nya. Maka industrinya di sini dibangun, sekolahnya di sini dibangun. Saya sudah ngomong-ngomong dengan para investor. Kami perlu transfer of knowledge. Kami perlu transfer of technology. Kami mau anak-anak kami kelak yang memimpin, bukan lagi dari kalian. Tapi hari ini, selamat datang, dan kalian para investor dari seluruh dunia, saya yang jaga. Saya yang jaga, tidak ada yang boleh mengganggu. Dengan cara itu harapannya, kemudian ekonomi tumbuh, kemudian kesempatan kerja tercipta, kemudian anak-anak kita persiapkan kelak kemudian 5 tahun, 10 tahun, 15, 20 tahun, mereka lah direkturnya, mereka lah manajernya, mereka lah yang kemudian mengambil alih itu, dan kemudian kita sangat menghormati apa yang investasi diberikan kepada kami. Itu yang coba kita dorong, dan tentu saja para bupati wali kota kami hebat. Mereka memegang komitmen itu dengan basis nilai untuk tidak korupsi. Ini yang paling penting. Tapi ada nggak Pak Ganjar yang kemudian bermasalah? Ada. Sehingga yang kita omongin enggak ya kena OTT juga. Jadi artinya itulah fondasi-fondasi yang pendiri bangsa sudah berikan. Dalam waktu yang pendek ini Pak Jokowi sudah membuat infrastruktur cukup bagus. Hari ini mulai saya hitung infrastrukturnya Pak Jokowi. Berapa jalan tol dibangun, berapa pelabuhan dibangun, berapa bandara dibangun, sampai dengan jalan desa. Maka teman-teman Kades, kita dorong. Kebetulan saya salah satu pembina organisasi Kades. Saya orang yang waktu di DPR dulu ikut membidani lahirnya undang-undang desa. Maka hari ini kemudian saya sampaikan pada kawan-kawan desa, gunakan dulu untuk infrastruktur. Pak Ganjar kurang, gampang. Dana desa Anda manage dengan baik, jangan dikorupsi. Berikan layanan pada masyarakat yang the best. Bagikan nomor telepon Anda kepada masyarakat agar masyarakat komplainnya cepat. Kalau tidak, pasti lapornya ke saya, karena saya buatkan itu. Maka biasanya di Jawa Tengah kalau lapornya nggak ditanggapi desa, camat, bupati, wali kota, udah lapor gubernur. Lama-lama karena laporan gubernur cepat, udah lapornya gubernur terus gitu. Maka tiap hari dapat laporan, ubannya tambah 3. Ada yang komplain lagi, ubannya tambah 13 gitu kan. Tiap hari lapor, ubanan semuanya akhirnya. Tapi inilah kemudian kepuasan masyarakat yang harus kita buat dengan digitalisasi dan cepat. Tapi saya sampaikan sama teman-teman Kades, Pak Ganjar ini kurang, berapapun Anda akan kurang, berapapun. Tapi cobalah dari yang ada itu dikelola dengan baik. Jangan dikurangi, jangan dikorupsi, berikan kualitas yang terbaik. Alhamdulillah sebagian besar baik. Alhamdulillah kita bangun sekarang desa-desa anti korupsi. Sudah ada 29 percontohan, dan kalau ini begitu sukses, langsung 7.809 desa yang akan ada di Jawa Tengah saya wajibkan nanti untuk membangun budaya anti korupsi itu. Ini yang menurut saya menjadi satu yang penting. Pak, tapi masih kurang. Jangan khawatir, ada bantuan dari kabupaten. Pak, kabupaten terbatas, jangan khawatir. Beres. Pak, masih kurang lagi Pak. Habis gak ada lagi. Akhirnya apa? Kami diskusi, Pak Presiden mendengar para gubernur, para bupati wali kota, gimana membereskan infrastruktur desa yang tidak tuntas-tuntas. Bapak Ibu, alhamdulillah, Presiden mendengarkan suara panjenengan semua dari warga masyarakat. Sekarang dibuat infrastruktur desa kabupaten. Dengan cara itu, mulai tahun ini sekarang digaspol sekarang. Mana daerah yang seperti itu, maka disiapkan Pak Basuki sebagai panglima infrastrukturnya. Sekarang sudah menyiapkan program besar itu, sehingga insya Allah Pak yang di Banten, di Lebak, di mana-mana harus dijemput bola, mana harus menjadi prioritas, sehingga Presiden tinggal tunjuk sini, instruksi Presiden. Jadi itu akan bisa berjalan. Jadi pola-pola yang selama ini cara kita berdiskusi dengan kepala pemerintahan dalam ini
Pak Presiden. Orangnya humble, orangnya terbuka, gampang diajak ngomong, bercanda oke, sederhana. Makin aja, Pak Presiden izin Pak, ini sudah nggak mampu Pak, habis Covid Pak, duitnya habis, bisa nggak pakai APBN? Wah, langsung dengan menteri usulannya Pak, impres saja Pak, impres, setuju, jalan. Nah ini yang bisa dilakukan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya merasa senang, bangga, bahagia hari ini diberikan kesempatan pertama kali bisa bertemu dengan masyarakat di depan. Ini sungguh penghormatan dalam silaturahmi ini, mudah-mudahan ini bukan yang terakhir, tapi ini akan terus berlanjut. Buat saya soal jabatan, soal loyalitas 5 tahunan dari kelompok per kelompok, tapi soal membangun bangsa, persatuan dan kesejahteraan masyarakat, saya kira itu harus menjadi agenda kita bersama. Harus. Dan silaturahmi buat saya yang nomor 1. Mungkin Bapak Ibu ada yang senang dengan saya, ada yang tidak suka dengan saya, tidak apa-apa. Tapi silaturahmi jangan sampai putus, karena itulah yang menurut saya esensi yang paling penting. Begitulah para romo kiai mengajarkan kepada saya agar adab ini selalu dipegang. Maka tadi sebelum kesini saya telepon beberapa ulama yang ada di sini, izin saya keliling ke tempat. Oh iya Pak Teja, kapan ke tempat saya? Insya Allah Pak Yai kalau diperkenankan saya akan. Wah, dengan senang hati. Ternyata silaturahmi lagi-lagi. Silaturahmi ini yang perlu kita jaga bersama. Mungkin kita belum pernah bertemu, mungkin 1-2 orang pernah bertemu, mungkin kita punya perasaan yang waktu itu, kok orang itu seperti itu, kok orang ini seperti ini, sehingga ada rasa benci, ada rasa yang mungkin menjadi salah. Maka di hari yang Fitri ini saya mengucapkan selamat hari Raya Fitri. Secara tidak langsung mungkin kita pernah berbuat salah, dengan tulus dari dalam hati yang paling dalam saya mohon maaf lahir dan batin. Salam saya untuk keluarga, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku juga pingin dulu bintang 4, tapi ya takdir tidak mengizinkan. Tidak ada masalah. Teman saya ada yang gugur Letnan 2. Bayangkan apa yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada saya, apa yang telah diberikan oleh negara kepada saya. Jadi saudara-saudara, bapak-bapak, para senior, filosofi dari PPR adalah, hai purnawirawan, kalau masih mau berjuang, masih mau berarti, masih mau mengabdi, masih mau berbakti, marilah kita berhimpun dalam suatu wadah, bukan wadah paguyuban tunggu mati, bukan, tapi suatu himpunan prajurit-prajurit walaupun mungkin tua, tapi semangatnya masih membara, semangatnya masih ingin mengabdi. Alhamdulillah kita masih terus bersama, dan saya sangat terharu, lengkap, datang dari jauh, seluruh Jawa Tengah, seluruh Yogyakarta, dan ini akan disusul dengan nanti kita reuni di Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, DKI, dan daerah-daerah lain seluruh Indonesia. Saudara-saudara sekalian, dan tidak hanya prajurit-prajurit putra-putra, tapi Sri Kandi kita juga tidak mau kalah. Sri Kandi kita hadir lengkap di sini, dari Kowat, Wara, Kowal, hadir semua di sini. Saya terima kasih saudara-saudara sekalian. Juga dari Korps Wanita Kepolisian.
Jadi saudara-saudara, semangat inilah yang mendasari. Dan waktu itu saya juga mengatakan, hai para purnawirawan, kawan-kawanku purnawirawan, rekan-rekanku purnawirawan, apa yang kita miliki, sisa apa yang kita miliki. Fisik sudah menurun. Dulu kawan saya itu Roberto Simbolon itu jago cross country, iya kan? Saya nggak tahu sekarang masih atau belum. Dulu jagoan semua ini, iya kan? Nugroho, Ranger, tapi dulu dia nggak bisa sebut Ranger, Ranger. Nugroho, kau dari mana asalmu? Purwokerto. Wah, Purwokerto satu kampung sama saya. Kok bisa dari Purwokerto kok ke Amerika itu ya? Ini banyak jagoan. Girhan juga jagoan dulu. Surawahadi jagoan itu. Jadi fisik sudah menurun. Duit, saya kira duit juga nggak terlalu banyak kalian ya. Gimana? Senyum kalian kok senyum? Ya kayak kecut-kecut dikit ya. Senyum agak terpaksa. Benar? Duit terbatas, fisik sudah kurang. Pakai ransel sudah nggak bisa, iya kan? Hah? Apa sisa kita? Saya katakan, saudara-saudara, hak kita, milik kita yang terakhir adalah apa? Milik kita yang terakhir adalah penghormatan rakyat kepada kita. Penghormatan rakyat, penghormatan rakyat kepada prajurit-prajuritnya. Rakyat kita tahu, kita ingat, saya masih ingat, saya tidak bisa lupa Taruna di Magelang. Kalau kita latihan di lapangan, kita jalan di desa-desa, ini tahun 70-an, rakyat kita masih sangat miskin. Kita masuk desa, kehausan. Rakyat kita yang sangat miskin sukarela keluar dari rumahnya yang dindingnya dari gedek, tanahnya masih dari tanah. Mereka keluar dari rumahnya, mereka memberi kita minuman teh panas. Waktu itu kita kehausan, kita ambil cangkir-cangkir teh itu kita minum. Kita tidak sadar untuk bikin air teh itu, teh panas, dia harus ambil air berapa kilo dia jalan. Dia harus cari kayu, ranting-ranting untuk masak. Berapa kilo dia harus jalan. Ibu-ibu yang sudah sepuh, bapak-bapaknya masih di sawah. Begitu cintanya rakyat kita kepada prajurit-prajuritnya, saudara-saudara sekalian. Saya sesungguhnya, saya sesadar-sadarnya, saya mendapat bintang-bintang ini karena prajurit dan karena rakyat Indonesia. Saya percaya di hatinya Pak Bagio, hatinya Pak Wiranto, hatinya Pak Mantiri, hatinya semua senior-senior itu sama. Mereka menerima bintang-bintang itu dari rakyat Indonesia. Saya jadi Menteri Pertahanan karena rakyat Indonesia.
Karena prajurit-prajurit kita, rakyat kita mendambakan keadilan dan kemakmuran dan kesejahteraan, dan dia merasa bahwa prajurit-prajuritnya dan bayangkara-bayangkaranya itu semuanya adalah anak-anak mereka sendiri. Kita adalah anak kandung dari rakyat Indonesia. TNI dan Polri adalah anak kandung dari rakyat Indonesia, saudara-saudara sekalian. Dan selalu bangsa-bangsa lain selalu akan mengganggu kita. Ini sejarah ratusan tahun. Kenapa? Karena Nusantara adalah kaya. Kita memiliki sumber-sumber alam yang sangat kaya. Dulu rempah-rempah. Kenapa rempah-rempah adalah komoditas yang bersejarah? Karena rempah-rempah waktu itu dibutuhkan untuk mengawetkan makanan. Dulu tidak ada kulkas, tidak ada apa itu? Kulkas ya? Hah? Ya, peti es. Tidak ada. Jadi kalau kapal-kapal perang mau bertahan 2 minggu, 3 minggu di laut, dia butuh rempah-rempah. Karena itu mereka rebutan ke Indonesia, ke Nusantara waktu itu. Datanglah Portugis, gantian Perancis, Spanyol, Inggris, Belanda, Jepang, semua. Dan begitu kita merdeka, terus menerus kita diganggu. Kita tidak sempat membangun, terus mereka ganggu. Dan itu semua kalau kita urut, pasti ada campur tangan asing. Sekarang dokumen-dokumen sudah keluar. Dokumen-dokumen sudah keluar. Kadang-kadang atau ada satu negara, dia datang, dia menghasut suatu kelompok, suruh menyerang kelompok yang lain. Nanti kelompok ini juga dikasih bantuan untuk menyerang. Inilah riwayat kita. Dan ini saya mengalami, saya temukan di daerah-daerah operasi. Di daerah-daerah operasi, di Timur, di Aceh, di Papua. Ada yang nyamar sebagai wartawan, ada yang nyamar sebagai macam-macam. Jadi saudara-saudara, hari ini saya ingin menyampaikan, supaya saya tidak panjang lebar pidatonya, karena saya paham para prajurit itu nggak suka dengar ceramah lama-lama. Betul. Kalau kita jadi siswa, kalau dosen sudah terlalu lama bicara, ada yang teriak dari belakang, pas. Iya kan? Liting saya yang paling cepat teriak itu selalu Pak Glenny Khairupan itu. Pas. Tapi sampai sekarang saya belum dengar teriakan pas. Betul? Boleh lanjut? Pak Wiranto, boleh lanjut, Pak? Ini panitia nakal.
Karena sudah diizinkan Pak Wiranto, ya saya minum dulu, Pak. Kalau nanti saya pensiun benar, saya akan buka warung kopi. Dengan catatan PPIR tidak boleh datang. Karena tentara itu biasanya nggak bayar. Benar. Naik kereta api nggak mau bayar. Aduh, kacau itu. Sekarang itu zaman dulu. Itu zaman dulu. Sekarang lain TNI. Kereta api pasti bayar. Insya Allah. Saudara-saudara sekalian, dari tadi saya sampaikan di mana-mana, dari kajian-kajian strategis, dari pelajaran-pelajaran sejarah, ternyata syarat untuk negara take off menjadi makmur, take off menjadi negara maju, syarat antara lain adalah elit pemimpin-pemimpinnya harus bisa kerjasama, harus bisa rukun. Karena itu saudara-saudara, waktu kemarin 2019 saya ikut pemilihan presiden. Begitu yang menang adalah Pak Joko Widodo, beliau langsung mengajak rekonsiliasi, mengajak bersama-sama bekerja untuk Republik Indonesia. Dan insting saya mengatakan, ya benar, untuk Republik Indonesia saya siap bergabung dan bekerja bersama-sama. Mengapa? Karena memang saya sudah melihat gejala-gejala yang tidak baik. Ada kekuatan-kekuatan yang selalu senang kalau Indonesia gaduh, dan mereka sudah membaca sering elit kita ini sering tidak bisa kompak, tidak bisa kerjasama. Iya kan? Karena itu begitu ada ajakan, langsung saya ambil keputusan, ya saya terima rekonsiliasi dan saya bergabung. Dan setelah saya bergabung, waktu saya keliling ke negara-negara lain, yang pertama mereka tanya, kok bisa kalian bergabung? Kok bisa kau bersama Pak Jokowi? Saya katakan, ya memang budaya Indonesia lain dari budaya kalian. Kita bersaing, tapi akhirnya kita mengutamakan kepentingan rakyat bangsa kita daripada kepentingan kita sendiri. Karena itu, sebagaimana kalian ketahui, saya sudah dicalonkan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya untuk maju lagi di Pilpres tahun 2024.
ada yang mengejek saya waktu itu, mengenyek. Prabowo ini sudah berapa kali kalah masih mau maju lagi. Dia tidak tahu bahwa Prabowo Subianto adalah pejuang merah putih. Saya dididik dari hari pertama sebagai prajurit oleh pelatih-pelatih saya, oleh senior-senior saya, oleh angkatan 45. Saya dididik tidak mengenal menyerah. Idola kita, ikon kita, panutan kita adalah Jenderal Besar Sudirman. Dan beliau ajarkan, jangan sekali-sekali menyerah. Tidak mengenal menyerah, itu nilai-nilai 45, saudara-saudara. Tidak mengenal menyerah. Kita diajarkan sampai nafas kita yang terakhir, saudara-saudara. Selama hayat ada di kandung badan, kita berjuang terus sampai titik darah yang penghabisan, saudara-saudara. Salah satu senior kita, almarhum Pak Wijaya Siono, mengatakan, bagi seorang pejuang, bagi seorang prajurit, perjuangan kita akan berakhir pada saat kita mendengar sangkakala sebelum kita masuk liang kubur, saudara-saudara kalian. Jadi yang mengenyek saya, yang mengejek saya katakan, Prabowo jatuh tapi Prabowo bangkit kembali. Karena tidak ada kata menyerah di dalam hati seorang pejuang. Menang kalah biasa. Jangankan menang kalah, mati dalam pertempuran kita siap, apalagi selama hayat masih di kandung badan, selama tenaga masih ada, selama dirasakan kita diperlukan oleh bangsa dan negara, selama kita masih memberi sumbangan, masih mampu memberi sumbangan kepada negara dan bangsa, selama itulah kita harus berjuang dan mengabdi. Bagaimana, saudara-saudara? Maukah kita menyerah? Saudara-saudara, tapi sekarang kita sudah melihat peta dan kita mungkin akan maju sebentar lagi. Saya mengajak kita semua, sudahlah kita maju dengan baik, nggak usah terlalu tegang-tegangan. Ya. Kita sudah lihat sekarang mungkin pasangan yang sudah dicalonkan, kita lihat mungkin Mas Ganjar Pranowo dan Mas Anies Baswedan. Saya ingin sampaikan, mereka dua-duanya adalah putra terbaik bangsa Indonesia juga. Mereka juga niat untuk berbuat yang baik untuk bangsa dan negara.
Mereka juga saya kenal, mereka juga sahabat-sahabat saya. Jadi jangan kita mau diprovokasi, jangan kita menjelek-jelekan siapapun, saudara-saudara sekalian. Kita akan bersaing dengan gagasan, kita akan bersaing dengan ide, kita akan bersaing dengan program. Perbedaan tidak ada masalah, perbedaan tidak ada masalah. Mari kita menjadi bangsa yang dewasa, marilah kita jadi bangsa yang berjiwa besar, marilah kita menjadi bangsa yang percaya diri, bangsa yang tidak mau diobrak-abrik lagi, tidak mau diadu domba lagi, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, kalau ada yang masih mengira politik itu adalah mengejek, mengenyek, saya kira kurang dewasa orang-orang itu, saudara. Ya. Tidak ada masalah. Kita tidak seperti itu. Kita dihina, kita senyum. Kita difitnah, kita teguh. Kita diejek, kita tetap memberi yang terbaik kepada seluruh bangsa. Saudara-saudara, sebagai bagian akhir dari paparan saya, tadi baru pembukaan. Tapi saya nggak akan terlalu rinci ke inti, karena intinya itu ada 42 slide. Tapi saya langsung saja ya kepada keadaan yang kita hadapi sekarang, supaya saudara-saudara para pejuang paham benar apa yang kita hadapi sekarang. Saudara-saudara sekalian, Indonesia ini sekarang adalah negara dengan ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Dari 200 negara, kita ke-16 di dunia. Dari semua proyeksi diramalkan bahwa Indonesia sebentar lagi akan menjadi ke-12, kemudian akan menjadi ke-8, dan potensi sebelum 2045 kita bisa menjadi negara ke-4 terbesar ekonomi di dunia. Bayangkan, saudara-saudara sekalian, kita menghadapi pandemi COVID. Pernah diramalkan, saya lihat sendiri di CNN, the Indonesian health system is on the verge of collapse. Sistem kesehatan Indonesia di ujung ambruk. Mereka ramalkan kita ambruk. Ternyata kita mampu mengatasi pandemi COVID-19. Kita mampu mengatasi lebih cepat dari banyak negara. Saudara-saudara sekalian. Dan begitu banyak negara yang ekonominya pun ambruk akibat COVID-19. Alhamdulillah. Marilah kita bersyukur ekonomi kita tidak ambruk, ekonomi kita masih bertahan, dan sekarang kita masih bisa mengalami pertumbuhan ekonomi lebih dari 5,3%. Ini luar biasa, saudara-saudara.
Banyak negara di sekitar kita diambruk, bangkrut, tidak bisa bayar gaji pegawai. Saudara-saudara, beberapa negara di sekitar kita total sudah kolaps. Alhamdulillah kita masih bisa bertahan. Saudara-saudara, kenapa kita bisa bertahan? Karena pengendalian manajemen pemerintahan dan ekonomi ternyata berhasil. Dan untuk itu kita harus berani mengakui keberhasilan pimpinan kita. Harus kita akui, kalau ada tim sepak bola menang, ya manajernya, kapten kesebelasannya bertanggung jawab. Kalau kalah, ya manajernya dipecat, kaptennya juga diganti. Kita di tentara sudah biasa. Di tentara kita dulu, kalau pasukannya kacau, danjonya dicopot. Benar. Kalau pasukannya bagus, iya, naik pangkat. Sederhana. Kita harus akui, tim Indonesia dipimpin oleh Pak Joko Widodo, Presiden, Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan. Gue ikut juga dong dalam tim, ya kan? Pak Wiranto, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Boleh juga dong Pak Wiranto ya. Kita ini boleh juga tim kita ini. Jadi saya katakan, kalau Pak Jokowi itu dinilai berhasil, ya Menteri Pertahanannya ikut juga dinilai berhasil juga. Ya nggak apa-apa, ya kan?